Ternyata, tidak semua pemimpin negara hidup bergelimang harta loh. Ya, dibanding dengan hidup mewah tapi banyak warganya yang miskin, ia lebih memilih untuk hidup seadanya saja. Inilah Jorge Mujica, Presiden Uruguay ke-40 yang dinobatkan menjadi presiden termiskin di dunia. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. José Alberto Mujica Cardano, atau lebih dikenal dengan Jorge Mujica, adalah seorang tokoh politik asal Uruguay yang dikenal sebagai salah satu presiden paling sederhana di dunia. Ia lahir pada 20 Mei 1935 di Montevideo, Uruguay, dan tumbuh besar dalam kondisi yang cukup sulit. Mujica terlibat dalam politik sejak usia muda, terutama ketika ia bergabung dengan kelompok gerilyawan Tupamaros yang berjuang melawan pemerintahan diktator militer di Uruguay pada tahun 1960-an dan 1970-an. Aktivitasnya dalam gerakan ini membuatnya ditangkap beberapa kali. Bahkan ia menghabiskan sekitar 14 tahun di penjara, sebagian besar di dalam sel isolasi. Setelah dibebaskan pada tahun 1985, ketika Uruguay kembali menjadi negara demokrasi, Mujica tidak meninggalkan dunia politik. Sebaliknya, ia menjadi salah satu tokoh penting dalam partai politik sayap kiri, Frente Amplio, dan akhirnya terpilih menjadi anggota parlemen serta menduduki berbagai posisi pemerintahan. Karir politiknya mencapai puncak ketika ia terpilih menjadi presiden Uruguay pada tahun 2010 dan menjabat hingga 2015. Sebagai presiden, Jorge Mujica dikenal karena gaya hidupnya yang sangat sederhana dan sikapnya yang rendah hati. Selama menjabat, ia menolak segala bentuk kemewahan yang biasanya melekat pada jabatan tertinggi di negara tersebut. Setiap harinya, Mujica mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Kabarnya, ia tinggal di sebuah rumah kecil yang hampir rusak dan mengendarai mobil EV Beetle jadul keluaran 1987. Bukan pakaian dan kendaraan jadul, masih ada beberapa hal yang membuat Jorge Mujica dijuluki presiden termiskin di dunia. Berikut sudah Mimin rangkum fakta menarik dari Jorge Mujica. Keturunan Italia yang hidup miskin. Jorge Mujica, mantan presiden Uruguay, berasal dari keluarga keturunan Italia yang hidup sederhana. Ayahnya, Demetrio Mujica, adalah petani yang berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya bangkrut, serta akhirnya tutup usia di tahun 1940. Saat Demetrio Mujica wafat, Mujica masih berusia 5 tahun. Kematian sang ayah tentu membuat perekonomian keluarga Mujica menjadi sangat terpukul. Ibunya, Lucy Cardano, juga berasal dari keluarga imigran Italia yang miskin. Masa kecil Jorge penuh tantangan, di mana keluarganya harus hidup dalam kesederhanaan dan menghadapi kesulitan ekonomi. Sejak kecil, ia sudah biasa bekerja membantu orang tua. Setiap harinya dia aktif mengantarkan barang ke toko roti setempat. Kondisi inilah yang membentuk pandangan hidupnya yang rendah hati dan membuatnya memilih hidup sederhana meskipun pernah memegang posisi tertinggi di negara. Tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Jorge Mujica, mantan presiden Uruguay yang dikenal sebagai presiden termiskin di dunia, memiliki latar belakang yang unik. Meski pernah menjadi presiden, ternyata ia tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Dalam biografinya yang tertulis di situs pepemujica.com, Mujica sempat melanjutkan studinya ke jenjang SMA. Namun karena saat masih muda, Jorge Mujica lebih banyak terlibat dalam pergerakan politik dan perjuangan rakyatnya, sehingga pendidikannya terputus.
Ketertarikannya dalam dunia politik berasal dari pamannya yaitu Angel Cardano yang berkarir di ranah politik. Ide-ide revolusioner Mujica juga sebetulnya didapat dari edukasi yang diberikan oleh sang paman. Pada tahun 1964, ia kemudian bergabung dengan kelompok gerilya Tupamaros yang memperjuangkan keadilan sosial di Uruguay. Walaupun pendidikan formalnya tidak lengkap, pengalamannya dalam perjuangan dan kepemimpinannya membuatnya dihormati dan dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan sederhana. Pernah menjadi Menteri Pertanian. Jose Mujica, mantan Presiden Uruguay yang dikenal dengan gaya hidup sederhananya, juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2005 hingga 2008. Selama menjadi Menteri Pertanian, Mujica fokus pada isu-isu penting seperti reformasi agraria dan peningkatan kondisi hidup para petani kecil. Ia memperjuangkan kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan petani lokal dan memastikan distribusi tanah yang lebih adil. Sebagai mantan gerilyawan yang pernah hidup di bawah tekanan rejim diktator, pengalaman pribadinya mempengaruhi pandangannya dalam memprioritaskan kesetaraan sosial dan hak-hak rakyat kecil, terutama dalam sektor pertanian. Meski masa jabatannya sebagai Menteri Pertanian tidak lama, kontribusinya mencerminkan komitmen kuatnya terhadap masyarakat pedesaan dan keadilan sosial yang kemudian menjadi ciri khas kepemimpinannya saat menjabat sebagai presiden. Hidup di gubuk pertanian bersama istri dan anjingnya. Jose Mujica, mantan Presiden Uruguay yang dikenal sebagai presiden termiskin di dunia, memilih hidup sederhana di rumah kecil bersama istrinya Lucia Topolansky dan anjingnya Manuela. Meski pernah menjabat sebagai kepala negara, Mujica menolak tinggal di istana presiden yang mewah dan lebih memilih tinggal di rumah sederhana di pinggiran Montevideo. Kehidupan sehari-harinya diisi dengan mengurus kebun, merawat tanaman, dan menjaga ternaknya seolah tak ada yang berubah meski dia pernah memimpin sebuah negara. Filosofi hidupnya sangat sederhana. Dia percaya bahwa kebahagiaan bukan berasal dari materi, melainkan dari hidup yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan alam. Bahkan saat menjadi presiden, sebagian besar gajinya disumbangkan untuk amal, dan ia tetap menggunakan mobil Volkswagen Beetle tua sebagai kendaraannya. Gaya hidup ini menunjukkan komitmen Mujica terhadap kesederhanaan dan pengabdian kepada rakyatnya, menjadikannya sosok yang dihormati di seluruh dunia karena ketulusan dan kerendahan hatinya. Pilih sumbangkan 90% gajinya untuk amal. Selaras dengan gaya hidupnya yang sederhana, Jose Mujica pun tidak memakan gajinya seorang diri. Di saat ia memiliki gaji 12.000 US dollar atau setara dengan 180 juta rupiah per bulan, ia memilih untuk menyumbangkan 90%-nya untuk badan amal, masyarakat miskin, dan pengusaha kecil. Dengan menyumbangkan 90% gajinya sebagai presiden, berarti ia hanya menerima gaji setara dengan rata-rata pendapatan Uruguay, yaitu 775 dolar Amerika Serikat atau 11,6 juta rupiah per bulan. Sehari-hari, pakaiannya sangat sederhana, bukan jas mahal bermerek. Ia sering terlihat mengendarai sepedanya yang telah berusia 60 tahun. Saat menjabat sebagai presiden, hartanya hanya berjumlah 1.800 US dollar atau 27 juta rupiah, itu pun berasal dari mobil tua miliknya. Wah, video kali ini sangat menginspirasi banget ya guys. Seperti biasa, Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi. Jose Mujica, mantan Presiden Uruguay ke-40, lahir pada 20 Mei 1935 di Montevideo. Ia terpilih sebagai Presiden Uruguay pada 2010 hingga 2015, dikenal dengan gaya hidup sederhana dan rendah hati. Jose berasal dari keluarga miskin keturunan Italia, di mana ia tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Sudah terbiasa dengan hidup sederhana, Jose menyumbangkan 90% gajinya untuk amal. Meskipun memiliki harta yang sedikit,
Josh merasa hidup sederhana membuatnya bahagia. Ia tinggal di rumah kecil bersama istrinya dan anjingnya, menjaga kebun dan ternak sehari-hari. Filosofi hidupnya adalah menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun dijuluki presiden termiskin, Josh Mujica adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi, namun pada hubungan yang tulus dan keberanian untuk melayani sesama. Nah, itulah tadi tentang Josh Mujica. Dari video ini, kita jadi tahu kehidupan Josh Mujica yang dikenal sebagai presiden termiskin di dunia. Meski pernah menjabat sebagai presiden Uruguay, Mujica memilih gaya hidup yang sederhana, tinggal di sebuah peternakan kecil, dan mengabdikan sebagian besar gajinya untuk kegiatan sosial dan membantu rakyatnya. Filosofinya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesederhanaan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dengan sikapnya yang rendah hati, ia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak diukur dari harta atau kekayaan, tetapi dari seberapa besar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, yuk kita ambil pelajaran dari sosok yang unik ini dan berusaha untuk lebih peduli terhadap sesama. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!